Masih membahas mengenai contoh isometri, tapi fokus kita di sini sekarang adalah dia masuk isometri langsung atau lawan, atau dalam hal ini isometrinya adalah transformasi langsung atau transformasi lawan. Maka tentu akan berguna, atau yang kita gunakan di sini adalah teorema sebelumnya yang kita tidak berikan buktinya, yang terkait kalau misalnya T adalah isometri, maka dia adalah transformasi langsung atau transformasi lawan. Jadi kalau T-nya sudah isometri, sudah pasti dia adalah langsung atau lawan, tapi tidak keduanya tentunya, karena langsung lawan kan berkebalikan definisinya. Di sini soalnya seperti ini. Diketahui transformasi T yang didefinisikan dengan TP sama dengan minus Y, X untuk setiap Px, Y elemen V. Pertama, ditanyakan apakah T isometri. Nah, ini silahkan dicoba-coba sendiri, ini cukup mudah. Bisa dilihat di video sebelumnya. Caranya sama. Yang kedua, apakah T isometri langsung atau isometri lawan? Jadi nanti di sini jawabannya iya. Nah, berarti menurut teorema, kita coba yang B. Menurut teorema atau sifat isometri, maka T pasti isometri lawan atau langsung, tapi tentu tidak keduanya. Karena dia berlaku selalu seperti itu untuk isometri, maka kita cukup mengambil 3 titik yang tidak segaris untuk melihat arahnya atau orientasinya, apakah dia mempertahankan orientasi atau dia ini membalikkan orientasi, istilahnya kalau kurang lebih tidak salah. Atau kita bisa katakan langsung ya seperti itu, dia mempertahankan orientasi ataukah dia membalik orientasi, itu yang akan menentukan. Nah, untuk itu, untuk menyelidikinya berarti ambil 3 titik tertentu di V yang tidak segaris. Dalam hal ini membentuk segitiga lah, seperti itu. Nah, katakanlah kita ambilnya supaya mudah. Katakanlah kita punya begini. Kita ambil yang mudah-mudah saja titiknya. Katakanlah ini titik yang diambil adalah, kita ambil titik P-nya itu adalah titik O. Titik pertamanya adalah titik O 0,0. P-nya misalnya ini. P-nya adalah 1,0. Q-nya adalah untuk lebih ini, Q-nya misalnya adalah 2,0. Sekarang kita misalkan ini orientasinya seperti ini. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini ya bentuknya. Katakanlah seperti itu. Sekarang coba tentukan bayangannya. Berarti TO-nya kira-kira apa? TO-nya tentu adalah O0,0 sendiri, berarti O aksennya itu. Kemudian TP-nya gunakan definisi. TP-nya adalah 1,0 ya. Masukkan ke sini 1,0, berarti dapatnya P-nya itu minus Y, X, berarti minus Y berarti 0,1. TQ-nya itu adalah sini bukan 2,0, 0,2. Berarti Q-nya adalah min 2,0. Nah, cari titik itu, tempatkan ke koordinat untuk melihat ininya, orientasinya nanti kayak bagaimana. O-nya tetap sini, P-nya 1,0 itu menjadi 0,1, berarti katakanlah di sini ini P aksen. Kemudian Q aksennya menjadi ini, Q aksennya min 2,0, berarti mungkin ini diperpanjang ya sekitar sini. Ini Q aksennya. Nah, bisa kita lihat pergerakan yang kita pilih adalah ini orientasinya. Ini yang OPQ-nya, pergerakannya OPQ, berarti dia orientasi positif atau negatif ya kalau seperti ini. OPQ-nya itu kalau kita lihat sebenarnya ini juga sih yang penting kita lihat saja berlawanan atau searah. Ini kan kalau kita lihat ini kan arahnya begini, berlawanan jarum jam. Sekarang kita lihat OPQ yang
O aksen, P aksen, Q aksennya. Kebetulan O aksennya sama dengan O. Ini pergerakannya bagaimana? Nah, ternyata arahnya seperti ini. Ini ke sini, kemudian ke sini ya. Buat segitiganya kalau mau mudah. Yang tadi juga ya. Ini Q aksen ke O-nya. Ternyata sama arahnya. Apa artinya kalau sama arahnya? Berarti dia langsung karena mempertahankan orientasi. Nah, berarti tinggal kita bahasakan. Karena orientasi OPQ sama saja dengan ketiga titik ini tuh. O, P, dan Q sama dengan orientasi O aksen, P aksen, dan Q aksen, maka dapat dikatakan T mempertahankan orientasi. Dengan kata lain, apa maksudnya kalau dia mempertahankan? Berarti T adalah isometri langsung atau transformasi langsung. Seperti itu. Saya kira cukup jelas contoh ini.